betul adalah yang B. Karena 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9, ini berapa ini? Hasilnya adalah 27 ya? 27. Nah, 27 itu habis dibagi 3. A-nya adalah A, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1. Jadi tinggal disubstitusikan ke rumusnya. Gitu ya. B kuadrat min 4AC. Nah, tinggal kalian hitung aja ini. Lebih dari 0. Karena bentuknya, nah ini lagi-lagi pertidaksamaan, itu ada teorinya sendiri. Tapi kalau bentuk pertidaksamaannya itu linier seperti ini, bukan kuadrat, bukan pecahan, karena nanti macam-macam ya bentuknya. Kalau bentuknya linier, pisahkan yang ada variabelnya di kiri, yang enggak ada variabelnya ke kanan. Berarti min 4A lebih besar dari minus 4. Min 4 dibagi min 4 itu 1, tandanya lebih dari atau kurang dari? Bagus, Amal. Kurang dari 1. Karena kalau pertidaksamaan itu kalian bagi dengan bilangan negatif, ini kan seolah-olah kita kalikan sama min 1/4, tanda pertidaksamaannya ikut berubah. Hati-hati ya. Coba kakak cek. A kurang dari 1, A lebih ada nih. A lebih besar dari satunya. Gitu. Itu pengecoh buat kalian ya. Jadi lebih tepat itu adalah A kurang dari 1. Titik potong itu tinggal dieliminasi. Jadi 2X plus Y sama dengan 4. X plus 2Y ini sebenarnya boleh eliminasi, boleh substitusi ya. Kakak eliminasi apa nih? Suka-suka kita lah ya. Eliminasi X aja deh. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. 2X plus Y sama dengan 4, berarti 2X plus 4Y sama dengan 4. Oh, 0 ya Y-nya ya? Min 3Y sama dengan 0. Y-nya 0 berarti X-nya 2 ya? Gitu. Y-nya 0, X-nya 2. Artinya si 1, 2, 3, 4 ini nggak boleh melalui titik 2,0. Coba kita cek. Ini kalau X-nya 2, Y-nya nggak 0, ini masih oke ya, mungkin. Ini masih mungkin. Kalau ini X-nya 2, Y-nya 0, ini fix salah. Kenapa ini salah? Karena kalau X-nya 2, Y-nya 0, padahal dia nggak boleh melalui titik ini. Nggak boleh melalui titik ini. Kemudian kalau X-nya 2, ini mungkin. Ini kalau X-nya min 2, ini juga mungkin. Yang mungkin ada 3, tapi opsinya 1 betul, 3 betul ya. Oke, kita cek gradien. Gradiennya, yang ini berapa yang nomor 1 gradiennya? Bagus, Amal, min 1. Karena gradiennya berbeda dari gradien garis ini dan ini, maka 1 udah pasti betul. Karena opsinya seperti ini, kalau 1 betul, 3 betul. Kalau 2 salah, 4 nggak usah dicek karena dia udah pasti salah. Sehingga jawabannya 1 dan 3. Rata-rata itu kan tambahin semuanya. Kalau A-nya 9. Oh, bener ya Rahma ya. Dibagi berapa ini? Dibagi 4 ya, betul ya? Oke, kakak percaya ya? 6. Oke, betul. 24 ya. Median kumpulan data tersebut 5 apabila A-nya 7 katanya. Jadi kalau datanya 3, 5, 7, 7. Benar nggak statement yang kedua? Ini benar tadi ya. Kenapa salah? Kenapa salah? Amal, Rahma, Nazwa, Lia. Kenapa salah nomor 2? Harusnya? Oh ya, bagus Novi. Harusnya 6. Betul Lia. Betul Gina. Ini salah ya? Oke. Jangkauan kumpulan tersebut 4 apabila A-nya 6. Benar nggak nih jangkauannya 4? Harusnya berapa? No. Kalau A-nya 6, harusnya 3. Betul ya. 3 ya. Karena jangkauan itu adalah yang terbesar dikurangin yang terkecil. Tunggu. A-nya 6. Oh ya benar. A-nya berarti di sini ya. Tunggu. Harusnya 4 ya.
Iya betul, harusnya 4 karena A-nya 6. Jadi kalau A-nya 6, jangkauannya itu 7 dikurangin 3. Betul dong? Mm-mm. Betul ya, benar, benar, benar. Bagus. Hati-hati ya, karena ini datanya bukan diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Modusnya 3, benar nggak? Harusnya modusnya berapa? 3, benar nggak? Iya, bagus. Salah ya, harusnya modusnya itu 5. Nah, ini berarti salah. Jadi yang benar ada 2. Karena kita mau ngambil 2 merah, berarti ini karena probabilitas ya. Jadi ada NA per NS gitu rumusnya. NA-nya ini berarti sesuai dengan permintaannya. Ngambil 2 merah berarti 3 kombinasi 2 dan 1 putih, putihnya ada 2 berarti 2 kombinasi 1 dibagi sama probabilitas. Probabilitas itu berarti probabilitas semesta maksud Kakak. Semesta itu berarti kita ngambil 3 dari 5. Berarti 5 kombinasi 3. Nah, rumus kombinasi, siapa tahu aja kalian lupa. Rumusnya adalah 3 faktorial. 3 dikurangin 2, 1 faktorial. Dikali 2 faktorial. 2 kombinasi 1 itu nggak usah ditulis karena hasilnya udah pasti 2. Jadi N kombinasi 1 itu adalah N dibagi 5 kombinasi 3 itu berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini tinggal kalian hitung aja. Ya, 3 faktorial itu 6, 6 dibagi 2 berarti 3. Ini Kakak langsung tulis ya. 5 faktorial itu berapa? 120 ya? 120 per 2, 3 faktorial itu 6. Bener ya kakaknya ya? Berarti 6 per 10. Di sini 3 per 10. Berarti jawabannya A, B, C, D, E? Nggak ada E-nya. A, B, C, D? Iya, good, Amal. Lihat yang A. X lebih besar dari min 3. Kalau P-nya kakak ambil min 2, boleh ya. P-nya kakak ambil 0, boleh. Ambil 2, boleh. Ambil 3 juga boleh. Karena min 2X-nya lebih besar dari min 3. Jadi P-nya ini kakak ambil min 2, 0, 2, 3, boleh. Kita bandingkan sama Q-nya. Q-nya 2. 2, 2, 2, 2. Ini kurang dari, sama dengan, lebih dari. Mau jawab yang mana nih? Ada semua jawabannya. Iya, bagus, Amal. Betul. Aisyah nggak ada opsi E. Sampai D ya. Tidak dapat ditentukan. Hati-hati untuk opsi ini ya. Jadi volume limas dibanding volume kubus. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya kebetulan segitiga siku-siku di B ya. Berarti setengah kali alas, alasnya 4, tingginya 3. Tinggi limasnya itu adalah BF. BF-nya 6 tadi ya, 6 dibagi. Volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi gitu. Jadi langsung kita bandingkan aja. Ini coret-coret, betul ya? Itu coret-coret, terus ini 3 sama 6, sisa 2, coret sama dia. Ini coret-coret, betul. 1/18 ya? 1/18. 1/18. Oh betul nih, 1/18 gitu. Kemudian yang kedua, ini kayaknya satu gambar untuk semua aja. Jadi kakak nulisnya ini 1. Kemudian yang kedua, volume, sorry, luas PBQ, oh ini tadi kita udah cari ya. Luas PBQ kita bandingkan sama luas ABCD. PBQ-nya kebetulan adalah segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ABCD-nya adalah persegi ya, berarti sisi kali sisi, 1/6. Betul, 1/6. Kemudian yang terakhir PQ dibanding AC. PQ dibanding AC. PQ-nya berapa PQ-nya? PBQ siku-siku di B. Bagus Aisyah. PQ-nya 5. AC-nya berapa AC-nya? AC diagonal sisi kubus. Bagus Aisyah, 6/2. Bener nggak nih? 1 banding, salah ya? Salah.
Gitu. Berarti yang benar adalah 1, 1 dan 2 saja. Cukup. Walaupun jawabannya tidak, itu cukup. Walaupun jawabannya tidak, itu cukup. Jadi pertanyaan apakah segitiga ABC siku-siku, jawabannya tidak harus iya. Kalian boleh menjawab tidak. Paham ya? Kalian boleh menjawab tidak. Jadi ini cukup. Karena kita bisa menjawab pertanyaannya. Gitu ya. Oke. Yang kedua, sudut C kurang dari sudut A. Cukup nggak nih? Sudut C-nya kurang dari sudut A. Cukup nggak? Tanpa ngitung ya. Iya gitu nih ya. Oh ya kakak baru baca. Ya begitu nih ya. Banyak salahnya tuh di situ. Salah paham gitu. Siswa tuh salah paham. Jawabannya tuh harus iya padahal bisa aja enggak. Yang penting kan jawab pertanyaan ya. Oke, yang kedua cukup atau tidak? Iya, bagus Devi, bagus Mahdiana Ca. Oh ya, nama kamu panjang banget ya. Bagus Mahdiana Ca. Ya, jadi tidak cukup. Karena kita nggak tahu nih C-nya berapa, A-nya berapa. Kalau ada soal kayak gini, wajib tahu C dan A-nya ya. Wajib tahu C dan A-nya. 1 cukup, 2 nggak cukup itu. Cek opsi 1. D sama dengan 2C min 3. D sama dengan 2C min 3. Padahal C2C-nya itu adalah B. D sama dengan B min 3. Dari sini aja kita udah tahu ya, kalau D-nya itu B min 3. Nggak cukup nih. Nggak dapetin apapun. Kita nggak dapet B-nya berapa, kita nggak dapet C-nya berapa, kita juga nggak dapet D-nya berapa. Nggak cukup. Karena ternyata ketika kita otak-atik bagian ini, 2C-nya kita ganti dengan B, dia balik lagi ke yang diketahui. Dia balik lagi ke sini. Jadi ini nggak cukup, karena emang kita nggak bisa menjawab itu. Kemudian yang kedua, B-2C-nya 0. Berarti B-nya sama dengan 2C. Lah kalau B-nya sama dengan 2C, balik lagi dong ke soal. Maksudnya dia nggak ngasih informasi apapun ke kita. Malah dia ngasih informasi yang udah ada di soal. Maka ini juga dianggap nggak cukup. Gitu. Jadi kalau yang diketahui udah ditulis, terus statementnya itu ngasih uang, itu nggak cukup ya. Karena dia pas menjawab cukup itu yang E. Gitu. Habis dibagi 2, bahasanya dan ya, dan 3. Kalau ciri-ciri yang habis dibagi 2, harus gimana tadi? Ciri-ciri yang habis dibagi 2, genap, betul Aisyah. Udah fix ini tereliminasi. Gitu ya. Karena ciri-ciri yang habis dibagi 2 itu dia harus genap. Genap itu termasuk 0 ya. 0, 2, 4, 6, 8, udah itu. Berarti kandidatnya ada A, B, C, D. Habis dibagi 3 yang tadi. Jumlah angkanya habis dibagi sama 3. Gitu cara mengerjakannya. Makanya kata Nabila, 3 benar nih Kak. Karena ini statementnya 1, 2, 3 benar gitu kan ya. Udah fix 1 benar. Tapi dihitung salah Kak, bener loh. Ingat ya, sumbu X-nya yang ini ya. Ini garis K. Jadi ini min 1, di sini 5. Sumbu simetri itu adalah titik tengah dari titik potongnya. Sumbu simetri itu adalah titik tengah dari titik potong sumbu X-nya. Nah, kalau mencari titik tengah, tambahin bagi 2. Betul nggak 2 jawabannya? Betul tuh. Sumbu simetri X sama dengan 2. Sumbu simetri itu adalah X puncak. Jadi ini X puncaknya 2, nggak tahu berapa. Gitu. Makanya sumbu simetri X sama dengan 2 itu betul. Oh iya, ya benar kan Nabila? Tapi titik puncaknya udah fix salah ya, orang 2 kok ini. Gitu. Kalau ingat kalau 1 benar, 3 pasti benar. 2 salah, 4 udah pasti
Salah ya? Gitu. Sehingga jawabannya 1 dan 3. Ini gradiennya berapa? 2, good. Jadi tadi kakak bilang kalau dia tegak lurus, maka gradiennya itu kalau dikali harus min 1. Karena min 1, maka kita cari yang gradiennya min 1/2 gitu ya. Jadi di sini cari yang gradiennya min 1/2 itu ada di nomor 4 saja. Karena kalau yang ini gradiennya min koefisien X per koefisien Y, min koefisien X per koefisien Y berarti 2 ya. Yang ini M-nya 2 berarti 4 saja. Karena yang 4 gradiennya min setengah. Letak di sebelah kanan. Ini kakak koreksi. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya itu seperti ini. Gitu. Karena tadi kita punya C-nya 1, ini 1, dia melayang tadi bahasa kalian ya, karena tidak motong, tidak menyinggung. Kemudian sumbu simetrinya benar di sebelah kanan ya harusnya ya, bukan sebelah kiri. Makanya ini tetap salah ya. Jadi ini harusnya sebelah kanan gitu. Ya, sehingga jawabannya tetap yang A. Pun yang duduknya pengen deketan itu dianggapnya 1 orang gitu ya. Jadi kalau misalkan kakak punya mana? Kakak punya misalkan A B C D E, si C sama si D-nya pengen barengan nih. Ini dianggap 1 orang gitu. Sehingga tadinya ada 5 orang, sekarang sisa 4 orang. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, banyak cara menyusun 4 orang duduk di meja melingkar, N-1 faktorial. Makanya betul yang dijawab oleh Aisyah dan Nia, itu adalah 4-1 faktorial. Jangan lupa posisi C dan D ini bisa tukeran. Bisa C di sini, D di sini, atau tukeran. D di sini, C di sini. Makanya ada sebanyak 2 faktorial. Gitu. Jadi 3 faktorial dikali 2. 12. Oke, bagus. Yang Bogor ya jawabannya. P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P. Iya. 2X, X, 0, ini 3, ini 1 gitu ya. Min, plus. Gitu. Salah hitung. Nia juga kamu salah hitung nggak sih? Nia, penjumlahannya min 5 loh. Min 1/2, X-nya 3 gitu ya. Oh ya, kebalik. Min 1/2, 3. Wah, ternyata soal kakak bagus. Kalian mau jawab yang mana? Ntar dulu, flashback ke atas. Tadi kayaknya ada jawaban yang menarik. Divi, kamu kenapa jawab Depok, Divi? Kenapa jawab D? Divi dan Kirana. Ya, X1-nya mana, X2-nya mana? Bagus. True. Sebenarnya walaupun nggak ngitung, mau dapat atau nggak X1, X2-nya, jawabannya tetap D ya. Gitu. Karena kakak tidak memberikan ciri-ciri khusus X1 lebih dari X2 gitu, kakak nggak ngasih. Ya. Tanpa ngitung pun kalian harusnya jawab yang D. Yang penting kalian tahu panjang, lebar, tinggi, dapat volume baloknya. Paham maksud kakak? Gitu ya. Apakah harus dihitung volume baloknya? Nggak usah, orang ini kecukupan data. Berarti 1 cukup nggak? 1 cukup nggak? Cukup. Cukup. Karena kita punya panjang, lebar, tingginya. Dah. Ini tadi informasi 1 ya, jangan digabung-gabung sama informasi yang kedua. Makanya tadi kakak sudah copy si baloknya. Taruh di mana nih? Muat nggak? Cek ya. Ya, semoga muat. Kakak taruh sini ya. Ini untuk informasi yang kedua. Nah, informasi yang kedua dia ngasih tahu FAB-nya 30. FAB 30. Sudut ini 30. Gitu. Nah, dia sudutnya 30, kita punya diagonal ruangnya
10, DE-nya 8 ya. Berarti kita punya diagonal ruangnya, kita punya ini. Gitu. Dapat enggak panjang lebar tingginya? Enggak ya? Betul nih ya. Enggak dapat. Karena yang 30 itu di sini nih. Gitu. Kita enggak punya BF. Tunggu. Kita punya BG ya. Kita punya BG, ini 8, ini 10. Kita punya panjang. Kita punya panjang, punya tinggi nih. Punya tinggi. Dapat. Kita punya tingginya. Punya tingginya pakai tangan. Gitu. Jadi untuk mencari BF itu kita pakai tangan 30 itu adalah depan per samping. Dapat BF-nya. Gitu. Gitu. Kalau dapat BF-nya, kalau kita dapat BF-nya, kita dapat nih si BC-nya pakai Pitagoras yang tadi. Kakak nggak hitung, Kak, nggak usah. Gitu. Orang kecukupan data pasti dapat volumenya. Karena kita punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Kalau dia cukup dua-duanya, yang D ya. Segitiga. Dan kalian harus bisa mengilustrasikan. Kita bahas ya. ABC siku-siku di C, CD garis tinggi, AC 8. Ini informasi 1. Berapakah panjang CD? Dia nanya CD-nya berapa. Copy dulu, biar nggak usah gambar lagi nanti. Oke. BD-nya informasi 1, BD-nya 9. BD-nya 9. Cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? BD-nya 9. Enggak ya? Enggak ya? Ya, bagus. Enggak cukup ya? Enggak cukup. Menjawab pertanyaannya itu enggak cukup. Kita cek informasi yang kedua. Dengan informasi yang sama, tapi dia ngasih BC-nya 15. BC-nya 15. Mana? BC-nya 15. Dia nanyain CD. Cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup, kenapa Hanum? Kenapa Divi? Ya, kenapa Sofia? Bagus, Divi. Bagus. Karena luasnya itu alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ini sering ada di dimensi 3 ya, dimensi 3 ya. Karena luasnya itu alas kali tinggi, alas kali tinggi. Kita punya AB-nya 17 Pitagoras. Kalau alasnya 15, tingginya 8. Kalau alasnya 17, tingginya itu si CD-nya. Dihitung, Kak? Nggak usah. Ya, nggak usah dihitung. Bisa dipahamin, terbesarnya adalah 16. Gitu. Pas nggak 21? Cek ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Betul ya? Udah, tinggal cari rata-ratanya. Gitu maksud soalnya. Kalau data terbesar, nanti kalian ngambilnya 10 semua, 16 semua. Gitu ya. Jadi kalau data terbesar ini 10 semua, ini 16 semua. Kalau data terkecil, ambil mediannya, baru ini data terbesarnya. Gitu. Ya, teorinya seperti itu. Berarti rata-ratanya berapa tuh? 10 tambah 100 tambah 16 ya tadi ya? Iya, bagus. 6. Betul, Nabila. Rata-ratanya adalah 6.